Perkenalkan, nama saya Gadelita Sembai. Saya akan mempresentasikan tugas saya, yaitu dengan judul Strategi dan Teknologi Pengelolaan Lahan Kering Mendukung Pengadaan Lapangan Nasional. Pertama, latar belakang. Laju peningkatan produksi bahan pangan nasional, terutama beras, berjalan relatif lambat dibandingkan dengan kebutuhan pangan rakyat yang terus meningkat akibat pertumbuhan penduduk. Hal ini terbukti dengan masih diperlunya impor beras, walaupun hanya sekitar 262.000 ton pada tahun 2006, serta sesekali terjadi kekurangan bahan pangan di wilayah-wilayah kantong kemiskinan seperti di pelosok NTT, NTB, dan Papua. Kelambatan peningkatan produksi pangan tersebut disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain konversi lahan sawah dan persaingan penggunaan air, selain bencana banjir dan longsor. Bahan pangan terutama beras sebagian besar diproduksi di lahan sawah berigrasi teknis dengan tingkat kesuburan tanah cukup tinggi. Karakteristik budidaya padi sawah itu membatasi peluang peningkatan produksi beras melalui perluasan areal sawah karena sempitnya lahan cadangan yang sesuai untuk dijadikan sawah dan makin ketatnya persaingan penggunaan air dengan industri, pertambangan, rumah tangga, dan lainnya. Perlu upaya lain untuk meningkatkan produksi bahan pangan nasional. Salah satunya adalah dengan mengoptimalkan pemanfaatan lahan kering, baik yang telah menjadi lahan pertanian maupun yang belum digunakan. Pemanfaatan lahan kering untuk pertanian sering diabaikan oleh para pengambil kebijakan yang lebih tertarik pada peningkatan produksi beras pada lahan sawah. Hal ini mungkin karena ada anggapan bahwa peningkatan produksi padi sawah lebih mudah dan lebih menjanjikan dibandingkan padi gogo yang memiliki resiko kegagalan lebih tinggi, padahal lahan kering tersedia cukup luas dan berpotensi untuk menghasilkan padi gogo lebih dari 5 tahun per hektar. Lahan kering yang potensial dapat menghasilkan bahan pangan yang cukup dan bervariasi. Tidak hanya padi gogo, tetapi juga bahan pangan lainnya bila dikelola dengan menggunakan teknologi yang efektif dan strategi pengembangan yang tepat. Bahan pangan bukan hanya beras, tapi juga jagung, sorghum, kedelai, kacang hijau, ubi kayu, ubi jalar, dan sebagainya, yang semuanya dapat dibudidayakan di lahan kering. Permasalahan yang dialami atau permasalahan yang saya temukan dalam artikel ini yaitu permasalahan dalam pengelolaan lahan kering bervariasi pada setiap wilayah, baik aspek teknis maupun sosial ekonomis. Adapun di lahan kering sering diabaikan oleh para pengambil kebijakan yang lebih tertarik pada peningkatan produksi beras pada lahan sawah. Dan juga tidak semua lahan kering sesuai untuk pertanian, terutama karena adanya faktor pembatas tanah dan masalah ketersediaan air serta kesuburan tanah pada lahan kering sangat rendah. Juga masalah kepemilikan lahan oleh petani cenderung menyempit, dan dari segi luas potensi lahan kering di Indonesia tergolong tinggi, namun terdapat permasalahan biofisik dan sosial ekonomi yang harus diatasi untuk meningkatkan produksinya secara berkelanjutan. Tujuan yaitu dapat memanfaatkan lahan kering yang ada. Lahan kering memiliki potensial yang mampu menghasilkan bahan pangan yang cukup bila dikelola dengan menggunakan teknologi yang efektif dan strategi pengembangan yang tepat. Berikut metode atau teknologi yang digunakan dalam artikel ini. Beberapa tindakan atau metode untuk menanggulangi faktor pembatas biofisik lahan meliputi: yang pertama, pengelolaan kesuburan tanah. Pengelolaan kesuburan tanah tidak terbatas pada peningkatan kesuburan kimiawi, tetapi juga kesuburan fisik dan biologi tanah. Hal ini berarti bahwa pengelolaan kesuburan tanah tidak cukup dilakukan hanya dengan memberikan pupuk saja, tetapi juga perlu disertai dengan pemeliharaan sifat fisik tanah sehingga tersedia lingkungan yang baik untuk pertumbuhan tanaman, kehidupan organisme tanah, dan untuk mendukung berbagai proses penting di dalam tanah.
Salah satu teknologi pengelolaan kesuburan tanah yang penting adalah pemupukan berimbang yang mampu memantapkan produktivitas tanah pada level yang tinggi. Penerapan teknologi pemupukan organik juga sangat penting dalam pengelolaan kesuburan tanah. Pupuk organik dapat bersumber dari sisa panen, pupuk kandang, kompos, atau sumber bahan organik lainnya. Selain menyumbang hara yang tidak terdapat dalam pupuk anorganik seperti unsur hara mikro, pupuk organik juga penting untuk memperbaiki sifat fisik dan biologi tanah. Jenis pupuk yang mulai berkembang pesat adalah pupuk hayati atau biofertilizer seperti pupuk mikroba, pelarut fosfat, pupuk mikroba pemacu tumbuh dan pengendali hama, dan mikroflora tanam multiguna. Di samping pemupukan, pengapuran juga penting untuk meningkatkan produktivitas tanah masam, antara lain untuk mengurangi keracunan aluminium. Cara untuk menentukan takaran kapur yang perlu diberikan adalah dengan menentukan sensitivitas tanaman dan kemudian mengukur kejenuhan aluminium dalam tanah dengan analisis tanah. Konservasi tanah dan rehabilitas lahan. Erosi merupakan salah satu penyebab menurunnya produktivitas lahan kering, terutama yang dimanfaatkan untuk usaha tani, tanaman semusim seperti tanaman pangan. Teras bangku merupakan teknik konservasi yang banyak diterapkan di Jawa dan Bali. Teknik ini telah dikembangkan secara luas sejak tahun 1975 melalui impres penghijauan. Teras bangku cukup disukai petani dan juga efektif mencegah erosi dan aliran permukaan. Beberapa teknik konservasi lain dapat dijadikan alternatif seperti teras gulut untuk tanah yang dangkalnya lebih dalam 40 cm. Rorak atau teknik konservasi vegetatif seperti alley cropping dan strip rumput. Pola tanam yang berikut pengaturan pola tanam dengan mengusahakan permukaan lahan selalu tertutup oleh vegetasi dan atau sisa-sisa tanaman atau serasa juga berperan penting dalam konservasi tanah. Rehabilitasi lahan-lahan terdegradasi dapat mendukung optimalisasi lahan kering, antara lain dengan menanam legum penutup tanah atau tanaman penghasil bahan organik lainnya, khususnya yang bersifat in situ seperti alley cropping dan strip cropping. Penggunaan bahan pembenah tanah, baik organik maupun mineral, juga dapat merehabilitasi lahan terdegradasi. 3. Pengelolaan air pertanian. Kelangkaan air seringkali menjadi pembatas utama dalam pengelolaan lahan kering. Oleh karena itu, inovasi teknologi pengelolaan air dan iklim sangat diperlukan, meliputi teknik panen hujan atau water harvesting, irigasi suplemen, prediksi iklim, serta penentuan masa tanam dan pola tanam. Pemanenan air dapat dilakukan dengan menampung air hujan atau aliran permukaan pada tempat penampungan sementara atau permanen untuk digunakan mengairi tanaman. Irigasi suplemen merupakan istilah yang digunakan dalam pemberian dan pendistribusian air pada lahan kering yang memiliki dua aspek penting, yaitu besarnya air yang diberikan dan interval pemberiannya. Jumlah air yang diberikan ditetapkan berdasarkan kebutuhan tanaman, kemampuan tanah memegang air, serta sarana irigasi yang tersedia. Untuk meningkatkan efisiensi penggunaan air, konsep manajemen allowable depletion atau maximum allowable depletion atau disingkat MAD dapat digunakan dalam merancang penjadwalan irigasi suplemen bagi suatu tanaman. MAD dapat didefinisikan sebagai derajat kekeringan tanah yang masih diperbolehkan untuk menghasilkan produksi yang optimum. Hasil yang saya dapat dari artikel ini,
Strategi pengelolaan lahan kering. Pertanian lahan kering tidak memerlukan banyak air seperti halnya budidaya padi sawah, sementara ketersediaan lahan kering masih luas. Selain itu, teknologi pengelolaan lahan kering cukup banyak tersedia. Namun pemanfaatan kedua komponen tersebut dan pelaksanaannya di lapangan memerlukan perencanaan dan strategi yang tepat. Yang pertama, yaitu satu, identifikasi lahan yang sesuai. Cara yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi lahan yang sesuai untuk pertanian, terutama lahan alang-alang dan semak belukar, adalah dengan menggunakan peta penggunaan lahan dengan skala 1:250.000 yang ditumpang tepatkan dengan peta arahan tata ruang pertanian. Dengan cara ini diperoleh data tentang lahan kering cadangan seluas 22,39 juta hektar yang terdiri atas 7,8 juta hektar sesuai untuk tanaman pangan semusim dan 15,31 juta hektar untuk tanaman tahunan. Seleksi teknologi tepat guna. Teknologi pengelolaan lahan kering untuk pertanian tanaman pangan telah tersedia, baik teknologi konservasi tanah, peningkatan kesuburan tanah, pengelolaan bahan organik tanah, dan pengelolaan air. Dari sekumpulan teknologi tersebut, perlu diseleksi teknologi yang tepat guna sesuai dengan kondisi lahan seperti tanah, air, dan iklim, dan juga petani. Oleh karena itu, perlu diketahui terlebih dahulu karakteristik lahan dan kondisi petani agar teknologi yang terpilih betul-betul efektif dan dapat diadopsi petani. Yang ketiga, diseminasi teknologi. Diseminasi dan adopsi teknologi pada umumnya berjalan lambat, termasuk teknologi pengelolaan lahan atau tanah, air, dan iklim. Teknologi tersebut disebarkan melalui seminar, simposium, dan juga jurnal, serta media cetak dan elektronik. Namun, akses penyuluh apalagi petani ke media tersebut relatif terbatas, sehingga cara dan media menyampaikan tersebut kurang efektif. Oleh karena itu, diperlukan metode diseminasi secara langsung kepada petani yang lebih mendekatkan sumber teknologi dengan petani sebagai calon pengguna teknologi. Keempat, peningkatan penelitian pertanian lahan kering. Penelitian pada saat ini lebih terfokus pada padi sawah yang telah menghasilkan berbagai varietas unggul dan teknologi budidaya seperti pengendalian hama atau penyakit, pemupukan, dan pengairan. Penelitian dan pengembangan padi gogo jauh tertinggal. Sejalan dengan itu, minat dan upaya petani untuk mengembangkan padi gogo juga relatif rendah, tercermin dari luas pertanaman setiap tahun yang jauh lebih rendah dari luas lahan sawah. Kedepannya, penelitian dan pengembangan pertanian lahan kering perlu mendapatkan perhatian yang lebih besar, termasuk pembiayaannya. Akan lebih baik bila penelitian diarahkan pada teknologi pengelolaan padi gogo dan paliwijaya sebagai bagian dari sistem usaha tani atau farming system yang disesuaikan dengan kondisi spesifik lokasi. Penelitian hendaknya dilaksanakan secara komprehensif, dalam arti penelitian tidak bekerja sendiri-sendiri, tetapi dalam suatu tim dari berbagai disiplin ilmu, sehingga dapat menghasilkan teknologi yang efektif dan menguntungkan. Yang saya dapat dalam artikel ini, yang pertama, dapat mengetahui teknologi dalam mengelola lahan kering, yaitu pengelolaan kesuburan tanah seperti pemupukan, konservasi tanah dan rehabilitas lahan seperti erosi, teras bangku, pola tanam dan pengolahan tanah, dan pengelolaan air pertanian seperti menampung air hujan dan irigasi suplemen. Dan yang kedua, dapat mengetahui strategi pengelolaan lahan kering. Yang pertama, mengidentifikasi lahan yang sesuai, seleksi teknologi tepat guna, diseminasi teknologi, dan peningkatan penelitian pertanian pada lahan kering. Kesimpulan yang saya dapat, jalan keluar untuk menembus kebuntuan peningkatan produksi bahan pangan nasional adalah dengan mengoptimalkan pemanfaatan lahan kering melalui
A. Peningkatan produktivitas lahan pertanian yang sudah ada saat ini, dan B. Perluasan lahan pertanian tanaman pangan dengan memanfaatkan lahan kering terlantar. Di wilayah daratan rendah, lahan yang sesuai untuk pertanian tanaman pangan berupa lahan datar bergelombang, yaitu lereng di bawah 15%, yang luasnya sekitar 23,30 juta hektar. Di wilayah daratan tinggi, lahan yang sesuai untuk tanaman pangan mencakup 2,10 juta hektar. Namun, lahan tersebut sebagian besar telah digunakan untuk berbagai kepentingan, baik pertanian maupun non-pertanian. Lahan kering yang dapat digolongkan sebagai cadangan untuk tanaman pangan semusim tersedia sekitar 7,8 juta hektar yang saat ini berupa lahan alang-alang atau semak belukar. Upaya pengelolaan lahan kering untuk meningkatkan produksi bahan pangan menghadapi permasalahan teknis dan sosial ekonomis antara lain bahan lereng terjal, kesuburan tanah rendah, kemasaman tinggi, kekurangan air irigasi, dan status kepemilikan lahan tidak jelas. Berbagai masalah tersebut perlu diatasi dengan menerapkan teknologi, kelembagaan, dan kebijakan pemerintah yang tepat. Berbagai teknologi pengelolaan lahan kering telah tersedia, mencakup pengelolaan kesuburan tanah, pengendalian erosi atau konservasi tanah, rehabilitasi lahan, dan pengolahan sumber daya air secara efisien. Yang menjadi masalah adalah lemahnya diseminasi teknologi inovatif kepada para petani dan lambatnya adopsi teknologi tersebut. Pemanfaatan lahan kering untuk meningkatkan produksi bahan pangan memerlukan perencanaan dan strategi yang tepat, yaitu pertama, identifikasi lahan kering yang sesuai untuk pertanian. Yang kedua, seleksi teknologi pengelolaan lahan kering yang tepat guna. Yang ketiga, diseminasi teknologi pengelolaan lahan kering secara intensif. Dan yang terakhir, peningkatan penelitian pertanian lahan kering, terutama budidaya padi gogo, palawija, dan tanaman semusim lainnya dalam sistem usaha tani terpadu. Dan presentasi dari saya, atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.